Halo saudara, senang sekali saya Madani Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur di antaranya. Kecelakaan beruntun di Jombang melibatkan 3 kendaraan, akibatnya sebuah warung tertimpa truk muat tebu. Terpergok warga mencuri di gang sempit, 2 pria di Surabaya dihajar warga. Bunga tabebuya di Jalan Protokol Surabaya mulai bermekaran menjadi objek swafoto warga. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan truk muatan tebu, pikap, dan motor di Jalan Raya Gajah, Kabupaten Jombang. Akibatnya 1 warung rusak berat tertimpa truk tebu dan 1 pemotor terluka. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Gajah, Kecamatan Ngoro, Minggu siang. Bermula saat pemotor Riyadi asal Pari, Kabupaten Kediri melaju dari arah Kediri menuju Mojowarno, Jombang. Saat di lokasi, pemotor berupaya mendahului pick-up yang dikemudikan Miftahul asal Karangploso, Malang. Dari arah berlawanan, Julianto pengemudi truk muatan tebu diduga panik karena posisi jalan sempit, sehingga truknya oleng dan terguling menimpa warung nasi. Sedangkan pick-up yang mengerem mendadak ditabrak oleh Sinupri, pemotor warga Ngoro, Jombang. Korban pemotor terluka dan dibawa ke puskesmas. Awal celakaannya itu dari barat mobil Traga, Pak. Ya. Nah, untuk sepeda metik belakangnya Traga. Terus? Nah, di depan Traga itu ada kecelakaan sepeda motor Vixen, Pak. Vixen dinaiki sama laki-laki orang Pare dari barat, Pak. Nah, dari arah timur datang mobil truk muatan tebu, Pak. Sambil menghindar, menghantam sepeda itu. Orangnya selamat, Pak, yang naik sepeda itu. Itu sepeda Vixennya? Orang Vixen yang naiki selamat, Pak. Vixennya yang hancur itu. Depannya hancur semua itu. Pemilik warung bersama anak dan cucunya mengaku shock tapi beruntung ketiganya selamat. Namun kerugian materi mencapai jutaan rupiah karena warung rusak berat. Dalam ada emak sama cucunya dan anak. Ada berapa orang berarti? 3, tapi selamat semua. Itu terus saat kejadian kemana semua itu 3 orang itu? Di dalam itu berlindung di meja. Berlindung di bawah meja? Iya. Terus kondisinya, Mas? Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Cuma lebam di sini karena ketekan itu pusing. Kasus kecelakaan beruntun ini masih dalam penanganan kepolisian. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Sementara itu, saudara, kecelakaan yang melibatkan minibus dengan pikap terjadi di Madiun. Akibatnya pengemudi pikap dan pengemudi minibus mengalami luka-luka karena terjepit bodi mobil. Selain itu, 5 penumpang minibus juga luka-luka. Allahu Akbar. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Senin siang. Kecelakaan melibatkan minibus dengan pick-up. Sejumlah warga berusaha mengeluarkan pengemudi pick-up dan pengemudi minibus yang terjepit bodi mobil masing-masing. Usai berhasil dievakuasi, kedua pengemudi langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula ketika mobil pick-up yang dikemudikan Rus Afandi 35 tahun, warga Kabupaten Pasuruan, melaju dari arah Ponorogo menuju Madiun. Di lokasi kejadian, ia berusaha mendahului kendaraan lain. Naas, saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul minibus berpenumpang 6 orang yang dikemudikan Ferry Yudi Handoko, 25 tahun, warga Kecamatan Karangrejo, Magetan. Karena jarak sudah dekat, kecelakaan tidak terhindarkan. Katanya tadi yang Grand Max itu nyalip dari arah sana itu arah barat selatan ya. Selatannya itu dari timur. Kijangnya itu. Habis itu enggak nutut, akhirnya nabrak kijang itu. Cepat itu.
Ada korbannya Mas? Korban itu yang kijang itu ada 6 orang, anak kecilnya 1. Kalau yang gremengnya 3. Luka-luka semua Mas? Iya. Sudah dibawa? Sudah dibawa ke rumah sakit tadi sama pihak Batil, rumah sakit Batil. Kronologi sementara hasil dari olah TKP kami diduga kendaraan Grand Max tersebut tidak mendahului kendaraan yang lain, kemudian karena ruang yang sempit akhirnya terjadilah crash dan benturan antara kedua kendaraan tersebut. Kalau pickup arahnya dari selatan ke utara, kemudian untuk Toyota Kijang dari utara ke selatan. Dari kedua kendaraan itu ada berapa penumpang dan kondisinya seperti apa? Untuk penumpang dari kendaraan minibus tersebut ada 6. Saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Badil, sementara pengemudi pickup juga dirawat di Rumah Sakit Badil. Para korban luka, yakni 5 penumpang minibus, pengemudi minibus, dan pick-up masih dirawat di RSUD Dolopo. Kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, polisi Satuan Lalu Lintas Resor Ngawi memburu truk yang diduga menabrak anggota dewan hingga tewas. Dengan memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian dan di sepanjang jalan yang dilalui truk usai menabrak korban. Rekaman CCTV milik showroom truk di Jalan Ring Road, Desa Kartoharjo, Kabupaten Ngawi. Terlihat sebuah truk berwarna putih, terpal biru melaju kencang dari Surabaya menuju Ngawi, mengambil haluan terlalu ke kanan saat mendahului truk Fuso yang melaju searah. Tiba-tiba ada pemotor terguling hingga berputar di jalan. Namun sayang belum diketahui secara pasti penyebab motor yang dikendarai Niti, 66 tahun, anggota Dewan Kabupaten Ngawi dari fraksi PDI Perjuangan, terjatuh dan menyebabkan korban meninggal dunia. Sebab peristiwa itu tidak terekam CCTV. Polisi kembali mengecek lokasi guna mencari bukti-bukti baru, termasuk mencari serpian kendaraan. Tidak hanya itu, petugas juga terus memeriksa CCTV yang ada di sepanjang jalan raya Ngawi menuju Surabaya. Kita kejar terus ini kalau bisa, karena yang bersangkutan jelas meninggalkan TKP, berarti tidak ada itikat baik. Anggota dewan tuh ya, Betul, yang menabrak kendaraan dari anggota dewan masih dugaan, karena kita dari hasil CCTV yang ada di depan lokasi kejadian, sekilas memang ada kendaraan truk warna putih yang menyalip haluan terlalu ke kanan. Polisi Resor Ngawi berkoordinasi dengan polisi wilayah lainnya untuk menyelidiki perusahaan yang memiliki armada truk warna putih. Niti, 66 tahun, warga desa Waruk Tengah, Kecamatan Pangkur, Ngawi, sepulangnya mengikuti prosesi pengesahan siswa baru salah satu perguruan pencak silat di desa Jururejo, Kecamatan Kota Ngawi, ditemukan tewas setelah motor yang dikendarainya terjatuh di Jalan Raya Ring Road, Senin 24 Juli 2023, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi lain, saudara. Kebakaran melanda kawasan hutan jati di Kabupaten Tuban. Amukan si jago merah menghanguskan sekitar 5 hektar tanaman jati. Kencangnya hembusan angin dan luasnya area menyebabkan petugas kesulitan menjangkau kebakaran, hingga harus berjalan ke dalam hutan untuk memadamkan api secara manual. Kobaran api muncul di petak 70A dan 80A kawasan hutan jati Resor Pemangku Hutan Paka, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Banyaknya daun jati kering diperparah hembusan angin kencang menyebabkan titik api terus meluas. Dalam hitungan menit, 5 hektar hutan jati ludes hangus terbakar. Pemadaman api terkendala luasnya medan. Petugas harus berjalan hingga 2 km ke tengah hutan untuk memadamkan api secara manual, sebab mobil tidak bisa masuk. Petugas menduga kebakaran ini dipicu upaya seseorang untuk membersihkan hutan dari sampah dengan membakar daun dan ranting kering. Alih-alih lingkungan menjadi bersih, kebakaran justru bisa merusak hutan dan ekosistemnya.
pas kebetulan maghrib itu ada laporan kebakaran hutan di Gesing ya, hutan jati itu yang jaraknya juga memang agak jauh dari jalan yang diduga itu kemungkinan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian alhamdulillah tim kami bersama dengan polisi, bersama dengan BPBD, bersama dengan perhutani bisa mengendalikan situasi dan kondisi, meskipun itu juga sempat akan ada titik-titik api lagi juga, tetapi alhamdulillah bisa dipadamkan. Tak hanya mengancam pertumbuhan tanaman jati muda, kebakaran juga merusak habitat sejumlah hewan liar, terutama burung dan ular. Petugas mengimbau masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan hutan dan lingkungannya. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Terpergok warga mencuri di gang sempit. 2 pria di Surabaya dihajar warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.